Bertemu lagi di channel YouTube Saham Profitku. Dan apa kabar pemirsa di hari ini? Hari ini adalah hari Sabtu, tanggal 8 Maret tahun 2025. Sekali lagi, semoga pemirsa dalam kondisi sangat sehat dan sangat prima. Pemirsa, hari ini adalah hari di mana kita sudah weekend dan ada harapan besar yang mungkin Anda capai di kemudian harinya. Atau mungkin ada pelajaran Anda bisa ambil selama 1 minggu yang sudah Anda jalani secara khusus di pasar modal. Hal-hal yang sifatnya teknis itu bisa dipelajari. Namun hal-hal yang bersifatnya non-teknis ini menjadi dasar motor penggerak dari masing-masing individu. Dan kita tahu bahwa semua orang pasti memiliki impian ataupun keinginan, beragam impian setiap orang. Dan semuanya pastinya ditujukan ke orang-orang yang dicintai. Entah mungkin itu pasangan, entah itu orang tua, ataupun itu anak. Dan impian adalah sebuah keyakinan, sebuah panduan, ataupun ketetapan yang menjadi dasar dari semua rencana dan kerja kita. Dan yang menjadi pendorong arah perjalanan kita, sehingga kita bisa menjadikannya menjadi kenyataan. Dan inilah waktunya kita mengejar impian tersebut. Dan Anda siap untuk belajar kali ini? Konten saat ini adalah kenali tanda-tanda saham akumulasi. Ketika Anda bisa mengenali pola tanda-tandanya, sudah dipastikan Anda mendapatkan satu peluang untuk keuntungan. Sebab ini menjadi tujuan utama market maker di pasar modal, yaitu mereka harus untung. Nah, pemirsa sekali lagi seperti biasa, ya, seperti video-video sebelumnya, bahwa market maker adalah sebuah institusi yang berorientasi kepada profit, kepada keuntungan, sehingga mutunya adalah market maker harus untung. Dan kita akan bahas mengenai pola atau karakter daripada market maker. Sebelumnya mohon bantuan kontribusi dari pemirsa untuk melakukan subscribe terlebih dahulu, juga melakukan broadcast dalam membagikan link YouTube ini kepada rekan handai taulan, sehingga mereka pun juga bisa mendapatkan edukasi yang sama seperti yang Anda dapatkan di saat ini. Dan sekali lagi disclaimer on, apapun pilihan Anda dalam membeli maupun menjual, itu selalu menjadi resiko dari masing-masing pemirsa. Oke, let's go. Kita belajar kali ini, di saat ini. Nah, pemirsa, kami akan memberikan sebuah konsep teori yang dimana Anda harus memahami ya. Jadi ada 3 hal dari tanda-tanda konfirmasi tersebut ya. Ini beberapa hal ya, ada beberapa hal kami ubah. Dari tanda-tanda konfirmasi tersebut, ini sengaja kami putihkan supaya fokus pemirsa itu bisa terlihat. Jadi seorang market maker atau sekumpulan market maker itu selalu proaktif, penjemput bola atau pengatur strategi. Nah, penjelasannya, market maker selalu menjadi pengendali dan bukan pasif. Metodologi dari video ini adalah HK atau hajar kanan. Hajar kanan adalah bagian dari strategi aktif market maker dalam proses akumulasi. Oke, revisi ya. Jadi Anda sudah melihat jelas ya. Terus yang kedua, market maker itu selalu terkonfirmasi secara kuat dengan harga sideways. Harganya tidak kemana-mana. Nanti di penghujung video kita akan tunjukkan secara real yang dimaksud sideways dalam penerapannya di bursa saham ya. Nah, penjelasannya, pemirsa, mengapa harus sideways? Ya, tentu untuk menghasilkan average statis yang cenderung tidak berubah-ubah. Kita melihat kalau average-nya selalu berubah-ubah, khususnya retail ya, ketika mereka membeli, katakan cukup tinggi ya, lalu dibawa turun karena fase distribusi, dan retail seringkali melakukan average down. Nah, itulah yang dialami oleh retail-retail. Tetapi bagi market maker, mereka menentukan sebuah patokan harga sideways ya. Sekali lagi disclaimer on, bukan ajakan untuk ini ya membeli ataupun menjual. Nah, jadi terkonfirmasi secara ini ada ininya pemirsa. Nah, yang ketiga terkonfirmasi secara kuat lagi dengan periode waktu yang cukup panjang. Kita akan melihat ketika sudah terjadi sideways, harga tidak kemana-mana dan cenderung membosankan dan secara perlahan market maker melakukan akumulasi, umumnya itu terkonfirmasi secara kuat dengan periode waktu yang lebih panjang, cenderung membosankan, apalagi mereka tidak punya kesabaran. Mengapa memerlukan waktu yang panjang? Market maker sekali lagi adalah perencana
Dan market maker adalah pengendali. Dan ketika mengatur strategi, mereka tidak gerusa-gerusu atau mungkin tergesa-gesa. Nah, jadi penggunaan strategi adalah waktu yang tepat, adalah bagian yang tidak terpisahkan daripada market maker. Kita buka lagi. Kesan bahwa itu tidak terjadi akumulasi apa-apa. Dan tentu Anda sering melihat ya, sebuah emiten tidak kemana-mana, tiba-tiba mengkagetkan setiap Anda. Tiba-tiba dia bergerak dan cenderung naik. Nah, inilah strategi daripada market maker ketika mereka melakukan silent buy ya. Jadi buyback secara silent ya. Nah, kita buka berikutnya, yang keempat. Itulah akan terkonfirmasi secara lebih kuat lagi dengan jumlah lot yang besar. Di samping sideways, di samping memerlukan periode waktu yang cukup menengah panjang, lalu terkonfirmasi lagi dengan jumlah lot yang sangat besar. Atau mungkin sama dengan kata lain, dengan valuasi yang sangat besar ya. Jadi lot demi lot akan dikumpulkan secara perlahan dan pasti dan tidak banyak disadari oleh retail. Tiba-tiba naik begitu saja. Apalagi ketika retail itu tidak memiliki pemahaman apapun atau tidak memiliki rekam jejak data. Jadi begitu naik FOMO ingin masuk ya seperti itu ya. Ini kita buka lagi. Jadi semakin banyak lot terkumpul, itu semestinya semakin bagus dan semakin terlihat jelas proses akumulasi tersebut bagi kita. Jadi terkadang kita perlu psikologis yang aman ketika kita masuk ke sebuah market. Kita harus melihat apakah harganya sideways. Nah, sideways-nya itu terjadi berapa lama? Semakin beberapa lama itu semakin baik. Dan kita juga bisa melihat jumlah lot atau valuasi yang dikumpulkan secara perlahan itu terbentuk seberapa besar ya. Oke? Nah, jadi ada istilah masif, terstruktur, dan sistematis. Sehingga sangat wajar gambaran bahwa market maker itu selalu proaktif, pengendali, dan pengatur strategi. Ya, nah Anda siap sekarang menghubungkan hal di atas tersebut dengan gambar real di pasar modal. Nah, kita buka sebuah emiten, ya, kita akan menghargai strategi daripada market maker. Jadi Anda bisa mencari sendiri berdasarkan istilahnya clue ya, atau mungkin tanda-tanda yang sudah saya berikan di slide ini. Nah, ini adalah periode 1 bulan, 4 Februari sampai 7 Maret ya. Anda melihat harganya ya, tanggal 7 bulan 3 hari Jumat kemarin ya, di mana sekarang hari Sabtu tanggal 8. Anda melihat harganya agak close sesuai dengan legend ya. Harganya ini tidak kemana-mana. Oke, kita back lagi. Kita mundur. Di 2 bulan yang lalu, Anda melihat 268. Jadi harganya, nah 258 ya. Harganya cenderung sideways dan membosankan. Jadi ketika beberapa orang itu menggunakan uang panas, ya mereka bisa disebut kurang sabar di dalam menunggu atau menantikan average up daripada market maker ini. Nah, Anda melihat ya, harganya cukup sideways. Kita melihat ini 3 Januari, 2 Januari. Oke, Anda sekarang sudah menjadi jelas. Sekarang kita riset ya. Kita melihat dari 1 bulan terakhir ini. Nah, di tabel grafik kedua ini atau tengah ini adalah metodologi HK yang diterapkan di dalam video ini. Kita melihat HK adalah hajar kanan atau bisa disebut seseorang, institusi atau market maker itu sendiri itu membeli dengan harga di atas harga pasar atau membeli di harga antrian jual sudah pasti match ya. Kenapa? Kenapa market maker tidak pernah melakukan antrian beli ya? Sekali lagi kembali ke konsep tadi bahwa market maker adalah seorang yang proaktif, pengendali, perancang, dan dia istilahnya itu mengatur irama ya. Jadi ketika mereka memasang antrian beli ya sudah pasti mereka tidak bisa on schedule untuk melakukan akumulasi yang cukup panjang ini. Jadi mereka melakukan sebuah HK. Nah, yang jadi pertanyaan, hajar kanan atau membeli di atas harga pasar, itu lapisan overnya akan dihabisi satu persatu, akan ditipisi, kenapa tidak naik? Sekali lagi, ketika market maker mendapatkan jumlah lot di tangan,
Mereka akan membuat take over. Tujuan take over agar supply-nya itu menjadi terlihat lebih besar untuk mengimbangi supaya harga tidak naik. Nah, Anda juga bisa melihat di sini ya, ada pergerakan juga ini frekuensi berdasarkan volume. Ya, ini penyerta saja ya. Nah, sekarang yang paling penting kita melihat dalam 1 bulan ini, emiten ini dikuasai oleh istilahnya ya HK Match. Anda melihat itu 6 miliar ya selama 1 bulan terakhir ini. Dan ini adalah lokal ya. Kita lihat rincian daripada broker ini. Nah, Anda bisa melihat ya terjadi akumulasi ya sampai 6 miliar dengan rincian seperti yang terlihat di sini ya di harga 260, 914 juta, di harga 258, 560 juta. Anda bisa melihat ya, ada 1 miliar juga di sini ya. Nah, jadi ini adalah gambaran bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa ada ketidakseimbangan sesuai dengan gambar di sini, bahwa antrian jual, sorry, saya ulangin, bahwa HK yang terjadi itu lebih besar, lebih leading dibandingkan statistik daripada HQ yang disimbolkan dengan grafik merah ini ya. Anda bisa melihat jelas ya, bahwa di sisi kiri adalah haki. Jadi orang punya lot, mereka menjual dengan harga di bawah pasar atau mereka menjual dengan patokan harga antrian beli yang sudah pasti match. Anda bisa melihat ya bahwa totalnya ini adalah ya 14 miliar versus dengan 3 miliar. Kalau Anda presentasekan tidak lebih daripada 15% ya. 20% lah ya. Jadi artinya bahwa inilah yang disebut tanda-tanda daripada seorang market maker di dalam mengakumulasi sebuah emiten. Ya, dan ini terlihat bahwa bandar lokal ya EP diikuti oleh Beki. Nah, sekarang kita coba melihat detail value ya daripada day by day. Kita lihat ya. Dan kita buka ini ada sebuah supaya Anda punya gambaran bagaimana market maker itu mengendalikan ya. Nah, di sini adalah, mungkin Anda terlihat ya, saya besarkan. Ini broker EP volume adalah 230 ribu ya. Ini dari tanggal 4 Februari, 5 Februari, mereka melakukan HK sebesar 23 ribu lot. Ini 17 ribu lot. Kita mungkin dari langsung ke kanan ya. Anda bisa melihat ya. Jadi terlihat memang jarang-jarang ini. Tetapi secara kesimpulan yang kami dapatkan, beberapa market maker, mereka melakukan akumulasi secara masif, terstruktur, dan sistematis. Nah, yang kedua diikuti oleh Beki. Kita bisa melihat Beki itu apakah, ya ini ya, Beki adalah Korea Investment asing ya. Lalu yang ketiga adalah DR. Dan kita melihat di tabel ini, yang ketiga adalah DR sebanyak 90 ribu lot ya. Coba kita melihat ketika secara valuasi, berapa sebetulnya rupiah yang inflow rupiah yang terjadi di emiten ini. Oke. Nah, Anda bisa melihat bahwa terjadi ini 6 triliun seperti catatan yang kami tampilkan itu dikuasai oleh EP ya dengan rincian day by day-nya seperti yang tertera di tabel monitor ini. Ya, 6,07 miliar. Ya, sama persis dengan angka yang kami tampilkan di sini. Nah, jadi pemirsa sekali lagi yang paling penting ini tools adalah hanya alat, yang paling penting adalah pemahaman Anda untuk mengetahui bagaimana cara Anda untuk ini tanda-tanda daripada akumulasi daripada market maker. Nah, besar harapan kami ini Anda bisa gunakan juga untuk emiten-emiten yang mungkin menjadi watchlist atau pilihan daripada pemirsa. Dan saya berharap Anda bisa mempersiapkan edukasi ini untuk di hari bursa kerja berikutnya. Sekali lagi, saya berharap Anda bisa mendapatkan satu penjelasan yang baik, sehingga insting Anda bisa menjadi lebih lebih tajam daripada sebelumnya. Sekali lagi, semoga Anda profit. Dan sekali lagi, salam dari saham profitku. Kita bertemu di video-video terbaik berikutnya.